Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menetapkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka ujaran kebencian mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mantan politisi Partai Demokrat ini kemudian langsung ditahan hingga 20 hari ke depan. Kasus yang membelit Ferdinand Huta Heian ini bermula dari cuitan di akun Twitternya yang dianggap menghina agama tertentu. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah memeriksa 17 saksi dan 21 saksi ahli. Ferdinand Huta Heian ditahan dengan alasan kekhawatiran melarikan diri serta mengulangi perbuatannya. Sejak memposting cuitannya, tak sampai 1 minggu, Ferdinand Huta Heian menjalani pemeriksaan serta ditahan. Sesungguhnya apa yang membuat polisi begitu cepat bergerak menangani kasus ini? Akankah alasan kesehatan kemudian yang diajukan oleh tersangka sempat menjadi pertimbangan untuk menahannya? Dan akankah pihak pengacara tersangka akan mengajukan penangguhan penahanan? Kalau dulu memang rasanya sebatas mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang sering dengan perkembangan zaman, kemajuan zaman, ada teknologi media sosial dan sebagainya, ada juga kemudian jarimu harimaumu. Nah, ini seperti yang didapati sekarang mungkin dirasakan oleh Ferdinand Huta Heian. Cuitannya dianggap mengandung sara, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan. Sudah Anda dengarkan tadi ada berapa saksi yang dipanggil, termasuk juga saksi ahli. Dan akhirnya Ferdinand Huta Heian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Apa dasar-dasarnya? Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa publik kemudian memberikan penilaian tersendiri terhadap pihak kepolisian yang melakukan respon dengan begitu cepat terhadap kasus ini. Langsung saja kita akan mendengarkan pendapat para narasumber. Sudah hadir di samping saya, ini merupakan ahli hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fikar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Baik, dan juga secara daring sudah bergabung dengan kita yaitu Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ahmad Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik. Selamat malam, Prof. Baik, dan juga kita lihat sudah ada 2 narasumber berikutnya yang juga nanti akan memberikan pandangannya ataupun juga keterangannya kepada kita. Pak Zakir Rashidin selaku pengacara dari Ferdinand Huta Heian dan juga Pak Haris Pertama selaku Ketua Umum DPP KNPI. Selamat malam Pak Zakir dan juga Pak Haris. Selamat malam, Putri. Baik, langsung saja mungkin saya akan berikan kesempatan pertama pada Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, ini banyak sekali, memang kita sudah bisa membaca lewat media apa yang menjadi dasar dari pihak kepolisian untuk bisa melakukan penahanan, kemudian juga menetapkan status tersangka. Tapi kami ingin sekali mendengar langsung Pak dari Pak Ahmad Ramadan lebih detail lagi, karena termasuk juga tadi sempat salah satu alasannya adalah untuk mencegah Ferdinand Huta Heian ini melakukan hal yang sama dan juga termasuk melarikan diri ataupun juga bepergian begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama tentu dasarnya adalah laporan polisi yang diterima dari salah satu masyarakat kepada Polri. Tentu kewajiban bagi Polri menindaklanjuti laporan yang kami terima. Setelah kami terima, tentu laporan itu kami verifikasi, kemudian kami melakukan penyelidikan. Kami melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, juga termasuk saksi-saksi ahli. Sudah 38 saksi yang kami periksa. Setelah itu kita naikkan, jadi tahapannya kita ikuti, tahapan dari penyelidikan sampai ke penyidikan. Kemudian penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap saksi. Saksi datang kemarin tanggal 10 Januari 2022 dan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara FH sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan berakhir malam hari, penyidik kemudian melakukan gelar perkara. Gelar perkara memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan didukung barang bukti, tim penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri menyimpulkan telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup
sesuai dengan pasal 184 KUHP sehingga menaikkan status saudara FH menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap saudara FH dan kemudian malam itu juga yang bersangkutan dilakukan penangkapan diikuti dengan penahanan. Demikian Mbak sekilas. Iya, Pak Ramadan, bagaimana kemudian memberikan tanggapan bahwa masyarakat ini menilai respon Polri begitu cepat dalam kasus ini sepertinya berbeda dengan ataupun jika dibandingkan dengan kasus sejenis lainnya? Saya rasa enggak ya Mbak, justru kita melakukan dengan objektif, transparansi dan berkeadilan. Terhadap kasus yang sama, kita juga dengan melakukan hal yang sama. Bergerak dengan cepat, merespon laporan masyarakat, dan segera menindaklanjuti. Saya rasa tidak ada perbedaan, Mbak Putri. Baik, Pak Ramadan, tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan penahanan kepada Ferdinand Huta Heian ini adalah untuk mencegah yang bersangkutan melakukan hal yang serupa lagi. Apakah memang ini salah satu pertimbangan, Pak? Dan hal serupa seperti apa? Artinya memang sebelum-sebelumnya juga dinilai sudah melakukan hal yang sama, Pak? Ini adalah alasan subjektif daripada penyidik. Tentu untuk memperlancar penyidikan, alasan-alasan tersebut masuk akal. Dan tentu juga ada alasan objektif, di mana persangkaan terhadap yang bersangkutan itu ancamannya di atas 5 tahun. Sehingga dengan dua alasan tersebut, maka dilakukan penahanan. Kami juga menghormati hak asasi manusia, di mana sebelum dilakukan penahanan, kami lakukan tes kesehatan terhadap yang bersangkutan. Tim dokter dari Pusdokes Polri menyatakan yang bersangkutan layak untuk ditahan. Sehingga tadi malam kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, Saudara FH. Baik, kemudian kita langsung saja mendengarkan bagaimana pendapat dari kuasa hukum dari Ferdinand Huta Heian, yaitu Pak Zakir Rashidin melihat hal ini, Pak. Iya, terima kasih Mbak Putri. Jadi dari pihak kami sebenarnya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa kita tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Dan klien kami juga sudah menunjukkan ya sikap kooperatifnya terhadap proses hukum yang berjalan ini dengan menghadiri ya panggilan penyidik Direktorat Cyber Barreskrim. Kalaupun misalkan dalam proses penyelidikan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan dan ada bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk menetapkan ya klien kami sebagai tersangka, maka tentu ini adalah sebuah bagian dari proses hukum, sehingga kami dari tim kuasa hukum hanya akan menyiapkan upaya-upaya yang memang berkaitan dengan hak klien kami sebagai tersangka. Di antaranya misalkan ya kami akan mengajukan ya penangguhan penahanan dengan alasan-alasan yang tentu nantinya akan kami sampaikan di dalam surat permohonan penangguhan itu. Baik, kami mungkin bisa mendapatkan Pak alasan apa untuk bisa melakukan atau menjadi dasar dari pengajuan penangguhan penahanan ini, Pak Zakir? Ya, pada umumnya kan kalau penangguhan itu diajukan, ya pada umumnya diajukan itu karena misalkan ada dua hal ya yang sering saya temui dalam praktek ya. Yang pertama karena diduga kuat misalkan tersangka atau orang yang dimohonkan untuk ditangguhkan penahanannya ini misalkan karena sakit atau mungkin karena misalkan yang bersangkutan ini sebagai tulang punggung keluarga. Nah, terkait dengan klien kami yang menjadi nanti alasan kami untuk kami mohonkan ya penangguhannya itu karena memang sampai hari ini klien kami tersebut adalah tulang punggung keluarga. Kalau berkaitan dengan ada riwayat medisnya, seperti yang sudah kami bawakan kemarin bukti-buktinya di dalam pemeriksaan itu,
saya kira juga nanti dicek kembali ya oleh kami tim kuasa hukum untuk memastikan, karena memang betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Karopenmas tadi bahwa dalam proses pemeriksaan sebelum dilakukan penahanan memang dinyatakan klien kami sehat dan layak untuk ditahan, dan soal itu memang kami benarkan ya, karena prosesnya kami juga mengikuti, kira-kira begitu. Baik Pak Zakir, tapi saya ingin memastikan saja terakhir mengenai kondisi ini. Apakah memang kondisinya ini sehat Pak Ferdinand Hutahian ini sejauh ini? Ya, jadi kalau dalam proses pemeriksaan kemarin kan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak diperiksa pada pukul 10, kemudian sampai dengan setengah 10 malam, jadi kalau dihitung itu kurang lebih sekitar hampir 12 jam ya proses pemeriksaan itu berjalan lancar. Artinya jawaban-jawaban yang disampaikan atas pertanyaan penyidik itu juga disampaikan dengan baik ya, dan kami melihat juga dalam proses itu semua serba terbuka ya, transparan ya dari penyidik, juga profesional, dan yang paling penting itu adalah objektif. Dan kami pun kemarin sudah memberikan apresiasi soal itu, karena memang pelayanan dari penyidik sendiri diakui oleh klien kami bahwa sangat baik. Baik, artinya tadi Pak Karopenmas sudah mengatakan dilakukan pemeriksaan, apakah kemudian Pak Ferdinand ini bisa ditahan dari segi kondisi kesehatannya, ternyata betul kondisinya sehat, sudah diaminkan juga dengan Pak Syakir Rashidin selaku pengacara dari pihak Pak Ferdinand. Pak Haris mungkin bisa berikan pandangannya rencana penangguhan penahanan yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum dari Ferdinand Hutahian. Ya, itu masalah penangguhan penahanan itu kan tergantung dari ini ya, dari pihak pengacara dan juga penegak hukum. Saya tidak mau mencampuri urusan permasalahan itu. Yang terpenting bagi saya bahwa Polri sudah bekerja dengan baik, mengantisipasi ya segala indikasi akan terjadinya gejolak sosial dalam permasalahan ini. Dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sendiri ini sudah bagi saya sudah benar-benar sangat presisi ya, karena kan kita bisa lihat bahwa disinilah masyarakat seluruh Indonesia melihat bagaimana polisi Republik Indonesia benar-benar menegakkan hukum dengan seadil-adil. Baik. Terakhir mungkin untuk Pak Karopenmas sebelum meninggalkan ruang diskusi ini. Pak Karopenmas, bagaimana menilai upaya dari penangguhan penahanan yang akan diajukan oleh kuasa hukum dari tersangka ini, Pak? Ya, tentu kami menghargai upaya yang dilakukan oleh tersangka maupun kuasa hukumnya. Kita akan melihat alasan-alasan apa yang diajukan. Tentu kita akan melihat apakah alasan-alasan itu dapat diberikan untuk penangguhan penahanan. Artinya sepanjang yang bersangkutan tidak perlu untuk ditangguhkan, kami tetap akan melanjutkan penahanannya. Baik, terakhir juga mungkin untuk Pak Haris sebelum meninggalkan diskusi ini juga, apa harapannya kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan pula? Harap bahwa ini jadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak lagi melakukan kegiatan dalam media sosial yang menyinggung kepada isu-isu yang berbahaya ya, isu SARA. Jadi kita berharap bahwa dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri ini harus terus berlanjut ya. Jadi jangan sampai hanya berhenti pada sosok seorang Ferdinand, tapi juga masih banyak lagi tugas Polri ya dalam mengantisipasi gejolak sosial yang dimunculkan dalam kegiatan-kegiatan di media sosial. Karena media sosial hari ini sudah sangat tidak wajar lagi, sudah sangat tidak berpendidikan lagi. Banyak oknum-oknum yang menginginkan sebuah perpecahan dari persatuan dan kesatuan dalam bermedia sosial. Baik. Nah, efek dari dunia maya inilah yang kita hindari. Jangan sampai dari dunia maya ini akan menjadi efeknya ke dunia nyata. Tapi saya sekali lagi mengapresiasi dengan tindakan tegas ya, tegas terukur
habis itu tindakan yang cepat dari pihak kepolisian Ya. dalam penanganan kasus Ferdinand Huta Heian. Baik, Pak Haris, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Pesan dari ataupun juga harapan dari Pak Haris tadi mungkin juga mewakili pesan masyarakat dan mungkin juga bisa menjadi masukan kepada pihak Polri. Terima kasih Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan yang sudah meluangkan waktunya juga memberikan keterangan ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, Pak. Ya, Pak Ramadan. Baik. Terima kasih Pak Ramadan juga Pak Haris tentunya. Nanti kita akan kembali lagi untuk bisa memperbincangkan mengenai hal ini. Pak Fikar akan berikan sudut pandangnya bagaimana mengenai keputusan pihak kepolisian menetapkan tersangka dan rencana penangguhan penahanan tadi Pak yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum sesaat lagi.